Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari. Saya dari Akademisi Kelas 3B akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendekatan Studi Islam, Sosiologi, dan Antropologi. Pengertian pendekatan antropologis dan sosiologis. Pertama, pendekatan antropologi adalah cara pandang memahami ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, arti istiadat, dan kepercayaan. Istilah antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Kedua yaitu pengertian pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah cara pandang ilmu tentang yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dua, pendekatan antropologi dan sosiologis dalam studi Islam. 1. Pendekatan antropologis dalam studi Islam. Kegunaannya sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat dan para warganya. Kegunaannya berlanjutan ini adalah untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh warga masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran yang benar, tanpa menimbulkan gejolak dan pertentangan antara sesama warga masyarakat. Yang kedua, pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Signifikansi pendekatan sosiologi dalam studi Islam salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Tokoh dan karya utama dalam kajian antropologis dan sosiologis. Yang pertama yaitu Konjaningrat. Pemikirannya yaitu dalam menentukan dasar-dasar dari antropologi Indonesia, kita belum terikat oleh suatu tradisi sehingga kita masih dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran. Kedua yaitu Marsudi Suparlan. Tokoh karyanya adalah antropologi. Pemikirannya adalah antropologi merupakan disiplin ilmu yang kuat karena pentingnya teori, ketajaman analisis, ketepatan metodologi, dan tidak hanya sekedar uraikan dan data. Chilford Gens, pemikirannya yang selalu mengikuti zaman. Contohnya tesis tentang evolusi pertanian yang dapat dilacak dalam buku Agriculture Evolution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Dua yaitu tokoh-tokoh pemikir sosiologi. 1. Ibnu Khaldun. Asal-usul solidaritas ini adalah ikatan darah yang disertai kedekatan hidup. Kedua, Saloh Soemarjan. Pemikirannya adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial. Ketiga, Hasan Hanafi. Peranan manusia sebagai seorang pemikir, sebagai pembaru, sebagai penerus. Topik objek kajian antropologi. Pertama, penciptaan manusia. Yang kedua, susunan manusia. Yang ketiga, macam-macam manusia. Yang keempat, tujuan diciptakannya manusia. Yang kelima, hubungan manusia dengan semesta. Yang keenam, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang ketujuh, manusia masa depan. Kedelapan, manusia setelah mati. Dua yaitu topik objek kajian sosiologis. 1. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman, ajaran, atau konsep keagamaan. Yang ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Yang keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Yang kelima, studi tentang masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.